Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, kita semua insyaallah mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema yaitu adalah hadis-hadis hukum dalam ibadah dan juga muamalah. Pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang berkaitan dengan auqatus shalah, yaitu waktu-waktu daripada salat. Dan kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa salat itu sudah ditetapkan waktunya. Nah, maka kalau kita lihat, salah satu yang diperhatikan oleh orang beriman itu adalah terkait dengan waktu. Karena memang ada ibadah yang sangat berkaitan dengan waktu. Dan kita sudah membahas bahwa waktu sholat, terutama yang 5 waktu ini, itu sudah waktu masuknya ada dan waktu habisnya juga ada. Walaupun para ulama kita mengatakan bahwa tentu afdolnya adalah sholat di awal waktu. Nah, ini berkaitan dengan hadis mengenai waktu-waktu sholat. Lalu kemudian dalam hukum-hukum terkait dengan waktu sholat ini, para ulama kemudian membahas juga hukum terkait, yaitu adalah ketika kita berada dalam satu waktu sholat dan kita tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Seperti orang yang berada di atas kendaraan, dia tidak bisa sholat dengan sempurna, karena kita sebutkan bahwa dalam sholat fardu ini itu berdiri adalah rukun. Jadi kalau mampu, selagi mampu berdiri,
maka harus berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunat itu walaupun mampu berdiri boleh duduk. Hanya saja kata Nabi SAW, tentu pahala duduk separuh pula daripada pahala berdiri. Jadi kalau sholat sunat Bapak Ibu, walaupun kita mampu berdiri, itu boleh duduk. Ini kalau sholat sunat, ini biasanya sholat tarawih yang panjang-panjang misalnya, itu boleh saja duduk. Walaupun mampu berdiri. Tapi kalau sholat fardu, selagi mampu berdiri maka tidak boleh duduk. Jadi tidak sah kalau sholat fardu itu tidak sah sholatnya kalau dia mampu berdiri tapi tidak berdiri. Maka disebutkan bahwa dalam satu kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan rukun dengan baik, apakah dia tetap sholat? Seperti kita sebutkan bahwa di atas kendaraan dia tidak bisa berdiri dengan baik, maka kita sebutkan pendapat ulama bahwa kalau dia terpaksa sholat dalam kondisi itu, maka sholat semampunya. Tapi ketika nanti dia sampai di tempat tujuan dan bisa melakukan dengan sempurna, maka sholat itu diulang dengan sempurna. Karena sholat yang dilaksanakan tidak sempurna tadi itu disebut dengan sholatun lihurmatil waktu. Jadi sholat untuk menghormati waktu. Karena ada rukun yang harus dipenuhi seperti berdiri, kemudian juga bersuci dari hadas kecil maupun juga hadas besar. Nah, begitu juga misalnya ketika sebuah sholat yang sengaja ditinggalkan atau karena tidak sengaja. Apakah ini harus diulang atau diqadha? Kata mayoritas ulama mengatakan bahwa as-salatul faitah la budda an tuqda. Jadi salat yang berlalu baik sengaja ditinggal atau tidak sengaja wajib diqadha. Ini pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi salat yang tertinggal baik sengaja maupun tidak sengaja maka wajib diqadha. Ini mayoritas ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat yang tertinggal dengan sengaja tidak diqadha, tapi cukup dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama ini mengatakan ya sholat itu tidak bisa diqadha kalau sengaja ditinggal. Sehingga dia berdosa dengan itu, dan dengan dosa itu dia memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Tapi mayoritas ulama seperti mazhab Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwa sebagai bentuk taubatnya, sebagai bentuk sungguh-sungguhnya untuk bertaubat kepada Allah, maka dia wajib mengqadha salat yang telah ditinggalkan. Nah, hal ini berlandaskan juga pada hadis Nabi SAW, di mana ketika itu Nabi dalam kondisi perang. Sehingga dalam kondisi perang ini Nabi dan para sahabat terlupa sholat. Sehingga lewat sholat maghrib, lewat sholat isya, lewat sholat subuh, lewat sholat zuhur, lewat sholat asar. Jadi terlupakan, bukan lupa, terlupa. Beda antara sengaja dengan tidak sengaja. Ini kata Nabi SAW, kita terlupakan karena sibuk perang. Sibuk perang ya fokus kepada musuh sehingga sholat jadi terlupa. Nah, makanya ketika selesai perang usai, lalu kemudian Nabi dan para sahabat teringat, kita ini belum sholat. Sehingga kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, lakukan iqamah. Maka kemudian iqamah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, kata Nabi iqamah. Lalu kemudian sholat isya. Sholat isya selesai, kata Nabi iqamah lagi. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, iqamah lagi. Lalu kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, kata Nabi iqamah lagi.
lalu kemudian sholat asar. Jadi 5 langsung sholat dibuat. Nah, karena sudah lewat waktunya. Jadi kalau waktu sholat sudah lewat itu, Bapak Ibu, dia tidak lagi terikat dengan waktunya. Nah, misalnya sholat zuhur kemarin tertinggal, maka tidak mesti kita bayar zuhur besok, tapi segera dibayar kapan saja. Jadi tidak harus menunggu datangnya waktu zuhur baru kemudian bayar yang zuhur. Nah, karena kalau sholat itu sudah berlalu, sholat itu sudah lewat, membayarnya atau mengqadhanya tidak lagi terikat dengan waktunya. Tapi intinya sholat yang sudah berlalu sebaiknya segera diganti, segera dibayar. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah sholat dan waktu-waktunya. Nah, ini dibahas oleh para ulama, bukan berarti memberikan peluang bagi kita untuk meninggalkan sholat lalu kemudian kita ganti. Nah, bukan begitu, tapi ini adalah sebagai bentuk dalam kondisi tertentu kadang-kadang orang meninggalkan sholat. Nah, maka bagaimana caranya? Ya harus diganti, harus dibayar. Ini menurut mayoritas ulama. Atau kadang-kadang kita terlupa dengan sholat, terlupa atau kadang tertinggal tidak sengaja, maka juga harus dibayar. Lalu kemudian berikutnya adalah berkaitan juga masih dengan waktu sholat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Uqbah bin Amir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau mengatakan, salasu sa'atin, ada 3 waktu. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat di dalamnya. Wa an naqbura fihinna mautana, dan menguburkan orang yang meninggal. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Itu ketika matahari terbit sampai kemudian naik kurang lebih, kalau di sini hatta tartafi', naik setinggi busur panah. Wa hina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tazula syamsu, dan ketika matahari itu tepat di atas sampai kemudian dia condong. Yang ketiga, wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, ketika matahari itu menuju pada terbenam. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berbicara terkait dengan ada kaitannya dengan waktu sholat. Hanya saja di sini tidak lagi membahas waktu sholat secara rinci, tapi ini membahas bahwa ada waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Yang kedua, selain daripada sholat, yaitu adalah menguburkan si mayit. Nah, maka nanti di sini para ulama kita berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa waktu itu memang waktu dilarang tapi haram. Jadi dilarang sholat, lalu kemudian larangannya itu sampai pada tingkat haram. Kalau tingkat haram berarti kalau kita melakukannya berdosa. Nah, itu dia. Kalau tingkatan haram. Jadi ada larangan ini, Bapak Ibu, larangannya itu tingkatannya haram. Tapi ada larangan tingkatannya tidak sampai haram. Nah, jadi ada larangan itu sampai pada tingkatan haram, ada juga larangan hanya sampai pada tingkatan makruh saja. Nah, ini siapa yang bisa menentukan ini makruh, ini haram? Ini tentu bukan sembarangan, tapi ini adalah para ulama. Ini larangan ini hanya sampai batas makruh saja. Makanya seperti ada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa janganlah seseorang di antara kalian itu makan
dalam kondisi berdiri, minum dalam kondisi berdiri. Nah, itu larangan. Nah, tapi kata para ulama di sini, larangan ini hanya sampai batas makruh, tidak sampai haram. Jadi kalau ada kita makan berdiri tidak sampai berdosa, tapi sebaiknya duduk. Nah, yang penting jangan setiap makan berdiri. Nah, itu tidak baik. Nah, tapi kalau kadang-kadang berdiri, artinya tidak sampai berdosa. Begitu juga ketika dia minum berdiri, tidak sampai berdosa, tapi hanya hukumnya adalah makruh saja. Nah, jadi tidak sampai tidak sampai haram. Begitu juga kata para ulama, hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa la yabulanna ahadukum qa'iman. Janganlah di antara kalian itu kencing sambil berdiri. Nah, ini kata para ulama kita, mayoritas mengatakan bahwa larangan ini tidak sampai haram, hanya sampai batas makruh saja. Nah, maka kencing berdiri itu makruh, tidak sampai berdosa. Tapi sebaiknya duduk. Nah, karena kalau makruh kan dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Tidak sampai berdosa. Karena kalau misalnya kencing berdiri berdosa, pengurus masjid yang menyediakan tempat kencing berdiri berdosa. Karena menyediakan fasilitas orang untuk melakukan dosa, yang menyediakan fasilitas itu juga berdosa. Nah, maka tidak sampai pada tahap larangan itu, tidak sampai pada larangan haram, tapi hanya sampai larangan batasan makruh. Nah, kenapa bisa disimpulkan begitu? Karena kemudian para ulama menemukan misalnya hadis Nabi yang mengatakan Nabi itu pernah makan sambil berdiri. Para ulama misalnya menemukan hadis Nabi itu pernah minum sambil berdiri. Nah, berarti ketika Nabi melakukan dan melarang, berarti itu hanya anjuran saja, tidak sampai kepada batas haram. Karena tidak mungkin Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram. Begitu juga misalnya sahabat mengatakan, saya pernah melihat Nabi kencing berdiri. Nah, walaupun hadis ini misalnya ditolak oleh Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, maka berarti dia pembohong. Nah, tapi kan sebagian sahabat pernah melihat itu, dan sahabat yang melihat tentu menceritakan apa yang dilihat. Sayyidah Aisyah menceritakan apa yang beliau lihat. Maka disebutkan bahwa Nabi ketika di rumah tidak pernah melakukan itu berdiri. Tapi karena di luar mungkin kondisi keadaan, sehingga Nabi melakukan itu berdiri. Sahabat menceritakan sesuai apa yang dilihat. Nah, jadi ketika ada Nabi melarang, lalu kemudian beliau melakukan, maka para ulama mengambil kesimpulan berarti tidak sampai haram, tapi hanya sampai makruh saja. Nah, maka oleh karena itu para ulama di sini mengatakan bahwa larangan ini, sebagian ulama mengatakan hanya sampai batas makruh saja, tidak haram. Jadi kalau ada orang sholat setelah asar, sebagian ulama mengatakan makruh saja, tidak sampai haram. Setelah asar, setelah subuh, kemudian ketika pas matahari di atas, dia sholat sunnah misalnya, maka sebagian ulama mengatakan ya makruh, sholatnya itu makruh, tidak sampai haram. Ini pendapat pertama. Kenapa? Karena di sini juga ada larangan wa annaqbura fihinna mautana, menguburkan orang yang sudah meninggal. Salah satu kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal yaitu terkait dengan fardu kifayah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama atau kata Nabi itu adalah wajib dimandikan. Jadi orang kalau sudah meninggal, kewajiban kita pertama adalah memandikan. Al-ghuslu, memandikan. Karena sehebat-hebatnya orang, segagah-gagahnya orang, kalau dia sudah meninggal tidak bisa dia mandi sendiri, harus dimandikan. Nah, maka kita dalam hidup ini jangan pernah sampai ada keangkuhan, kesombongan, karena ternyata pada akhirnya kita pasti akan diurus oleh orang.
Pasti kita sampai pada batas. Jangankan hal-hal yang sulit, hal-hal yang mudah saja mandi harus dimandikan. Maka itu kewajiban pertama bagi kita ketika ada saudara kita yang sudah meninggal. Dia hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah ini kalau ada yang melaksanakan sebagian, maka yang lain sudah jatuh kewajiban. Hanya saja sebaiknya kita juga berusaha untuk melaksanakan fardu-fardu kifayah. Karena dalam pelaksanaan fardu kifayah ini di sana ada pahala-pahala yang istimewa. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayit, fakatama aibahu, dalam dia memandikan itu ada aib si mayit, dia sembunyikan, tidak dia ceritakan, albasahullahu yaumal qiyamati bilibasil karamah, Allah pakaikan dia nanti di hari kiamat pakaian kemuliaan. Jadi ternyata dalam memandikan mayat itu ada pahala yang istimewa, pahala yang besar. Tapi dalam mandikan mayatnya ada ketentuannya. Seperti laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Walaupun nanti terkait dengan mahram itu nanti ada pembahasan ulama tersendiri. Misalnya anaknya atau keluarganya yang menjadi mahramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain setelah memandikan, maka kemudian mengafani, dikafani. Jadi kata para ulama, ya kafan ini afdolnya adalah kain putih, afdolnya itu paling utama. Tapi kalau tidak ada kain putih, misalnya tidak ditemukan, maka kain apa saja boleh. Tapi yang paling utama itu adalah afdol kain putih. Ada juga yang berwasiat kalau dia sudah pergi haji, pergi umroh, maka kain ihramnya. Nanti tolong kain ihram saya ini jadi kafan saya. Itu boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Jadi boleh dikafani dengan kain ihramnya. Selagi tidak menyulitkan. Tapi kalau kain ihramnya dicari-cari tidak dapat, ya yang ada saja gitu. Kadang-kadang berwasiat kain ihram, tapi kain ihramnya sudah dimakan tikus pula. Itu ya jangan yang sudah dimakan tikus pula kita pakaikan untuk kain ihramnya, kain kafannya gitu. Jadi kalau wasiat sekiranya menyusahkan tidak usah. Jadi kadang-kadang ada wasiat itu menyulitkan. Nanti harus dikafani dengan kain ihram. Akhirnya lama dicari-cari tidak jumpa-jumpa, menyusahkan. Maka sebaiknya berwasiat itu tidak usahlah yang menyulitkan. Nanti kalau saya mati meninggal, kuburkan saya di kampung tanah kelahiran saya. Itu susah nanti. Akhirnya ketika meninggal repot harus bawa ke kampung dan lain sebagainya karena wasiat. Jadi sebaiknya berwasiatlah yang mudah-mudah. Itu jangan berwasiat yang menyulitkan. Kadang orang ini udahlah hidup menyusahkan, setelah meninggal menyusahkan pula lagi. Jadi jangan berwasiat yang menyusahkan. Jadi kenapa? Karena sebenarnya ya hal-hal seperti itu sudah ada hukumnya tersendiri. Yang orang meninggal dikafani, kalau bisa kain putih, kalau tidak ada ya kain apa saja. Meninggal di mana dia meninggal, dimakamkan di mana saja. Boleh, tidak ada masalah. Ya kalau mau dibawa ke kampung halaman, boleh. Mau dikembalikan ke kampungnya, ya memang para ulama mengatakan kalau bisa dikembalikan ke kampungnya, di situ ada keluarganya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada yang mendoakan, ada yang merawat kuburannya. Memang bisa jadi lebih afdol dari aspek itu. Nah kalau dia laki-laki maka dikafani dengan 3 helai. 3 helai yang dihamparkan, kemudian nanti ditambah lagi dengan baju, sarung dan kemudian sorbannya. Kalau perempuan itu 5 helai. Itu kalau ada, kalau mencukupi, kalau tidak ya 1 helai minimal menutupi seluruh tubuh. Itu kain kafan. Kemudian yang ketiga adalah wa yusalla alaih, disolatkan.
Ini disolatkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah dikuburkan. Dikuburkan. Jadi dikuburkan di bawah tanah atau di dalam tanah. Nah, bagaimana dengan penguburan ini? Para ulama mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada waktu yang terlarang untuk penguburan. Nah, maka kembali kepada hadis ini, berarti hadis ini tidak sampai haram. Nah, maka di sini kan Nabi melarang kita untuk sholat dan menguburkan si mayit. Sementara para ulama mengatakan bahwa berarti hadis ini tidak, larangannya tidak sampai haram, karena kapan saja itu boleh menguburkan si mayit. Setelah asar, walaupun memang di kita kadang-kadang itu setelah zuhur misalnya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kita menyesuaikan dengan waktu sholat, sehingga kita berharap ketika menyesuaikan dengan waktu sholat, kita berharap bahwa yang ikut mensolati itu ramai. Nah, karena diusahakan bagaimana sholat jenazah ini diikuti oleh banyak orang. Karena itu menjadi salah satu wasilah si mayit itu diampunkan dosa-dosa. Itu menjadi wasilah bahwa si mayit itu menjadi wasilah dia mendapatkan keutamaan yang disolati oleh banyak orang. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tidaklah seorang mayit itu disolatkan oleh 100 orang kecuali nanti dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini kan minta syafaat, minta pertolongan, minta diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam sholat jenazah itu kan doa-doanya adalah doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu. Ya Allah, muliakanlah tempat dia kembali. Wasi madkhalahu, ya Allah lapangkanlah kuburannya. Waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikanlah kuburannya itu adalah sebagai taman-taman surga. Nah, kan doanya itu istimewa luar biasa. Bayangkan kalau kuburan Bapak Ibu menjadi taman surga, maka mana lebih enak? Lebih enak kuburan atau dunia? Kalau kuburan menjadi taman surga, tentu kuburan menjadi lebih enak. Nah, kalau kira-kira kuburan lebih enak daripada dunia, jadi bagaimana? Nah, mau cepat lebih enak atau mudah-mudahan enak di dunia, enak pula nanti di kuburan. Nah, itu yang kita harapkan. Lomah di dunia, lomah pula di alam barzah. Ini kita memohonkan Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Sehingga disebutkan bahwa orang beriman itu di dalam kuburnya, orang yang baik itu dia tidurnya itu dalam alam barzah, aktivitasnya dalam alam barzah ini menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Jadi tiba-tiba sudah pagi saja gitu. Nah, bahkan pengantin baru itu berharap kalau bisa pagi itu jangan cepat-cepat. Nah, kalau bisa matahari itu agak ditahan, mungkin ditahan Pak, pengantin baru. Kalau bisa seminggu itu matahari tidak terbit. Nah, itu pengantin baru. Disebutkan bahwa orang yang baik, orang yang soleh, orang beriman itu bahwa alam barzahnya seperti tidurnya pengantin baru. Nah, itu doa-doa kita terhadap orang yang sudah meninggal. Nah, maka kenapa sholat jenazah itu diharapkan diikuti oleh banyak orang agar banyak yang mendoakan kebaikan. Mungkin beberapa orang tidak dikabulkan doanya, tapi yang lain bisa jadi doanya terkabul. Nah, kemudian untuk waktu penguburan itu tidak ada waktu yang terlarang. Nah, kecuali kata para ulama malam. Malam ini memang hukumnya sebaiknya bukan pula haram, tapi sebaiknya tidak melakukan penguburan di malam hari karena mungkin gelap. Artinya tidak tidak ideal gitu. Tapi ketika melakukan penguburan di malam hari boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Hanya saja tidak dianjurkan. Nah, maka para ulama kita dalam masalah ini mengatakan pertama, jadi larangan ini adalah larangan yang hanya bersifat makruh saja. Nah, terkadang dalam kondisi tertentu bisa jadi kita melakukan penguburan di waktu malam hari misalnya.
Nah, itu sah-sah saja. Atau melakukan penguburan setelah sholat asar misalnya. Nah, karena kalau meninggal misalnya setelah zuhur tidak masalah. Kemudian dilaksanakan penyelenggaraannya setelah zuhur, lalu kemudian setelah asar kemudian dimakamkan. Karena kalau misalnya meninggal setelah zuhur ditunggu pula besok, wah ini bisa jadi agak lama. Sementara mayit itu dianjurkan untuk segera untuk dimakamkan, disegerakan untuk dikuburkan. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu, mungkin menunggu anaknya yang masih datang dari jauh, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, waktu ini adalah yang pertama hina tatlu'u syamsu baziratan hatta tartafi. Ketika matahari terbit. Matahari terbit ini memang sebagian ulama atau memang waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Sampai kemudian nanti terbit naik. Naik kalau di kita sebagian ulama mengukurnya dengan waktu kurang lebih 15 menit setelah terbit. Jadi tidak lama waktu terbit sampai kemudian setelah itu ada waktu kurang lebih 15 menit. Nah, maka di situ terlarang untuk melaksanakan sholat seperti sholat hajat, kemudian sholat istikharah, kemudian sholat taubat misalnya. Nah, itu terlarang. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua sholat terlarang, tidak boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan tetap ada sholat yang dibolehkan, seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi sholat tahiyatul masjid ini tidak ada waktu yang terlarang, kapan saja masuk masjid maka di situ disunahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Nah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua, seperti sholat wudu, sunat wudu, kapan saja tidak ada waktu terlarang. Kemudian juga larangan ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Nah, karena kalau di Masjidil Haram kapan saja itu boleh sholat. Jadi tidak ada waktu yang terlarang. Sebagian ulama mengkiaskan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu tidak ada waktu yang terlarang untuk sholat. Bapak Ibu kapan saja masuk Masjidil Haram, mau setelah asar, mau setelah subuh, kapan saja boleh sholat di situ. Kenapa? Karena hurmatul waktu, keutamaan karena hurmatul makan, kemuliaan tempat mengalahkan daripada keharaman waktu tadi. Jadi kemuliaan tempat, karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini kan luar biasa kemuliaan, sehingga tidak tidak berlaku kelarangan tadi. Bagaimana Masjidil Haram itu kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi kemuliaan tempat itu tidak ada larangan untuk sholat di dalamnya. Makanya kata Nabi SAW, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahari. Kata Nabi SAW, wahai Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf. Ini keturunan Nabi SAW. La tamna'u ahadan, jangan pernah melarang seseorang tawafa bihadzal bait, tawaf di rumah ini, maksudnya di Ka'bah, di Masjidil Haram. Wa shalla, dan juga salat ayyata sa'atin, kapan saja. Ayyata sa'atin, kapan saja. Bila mereka datang, salat silakan. Ayyata sa'atin sya'a, kapan saja dia kehendaki. Min lailin aw naharin, di waktu malam ataupun di waktu siang. Jadi untuk Masjidil Haram itu tidak ada waktu yang terlarang, kapan saja. Nah, memang kalau untuk Masjidil Haram nih Bapak Ibu, itu kalau kita masuk yang afdal adalah tawaf sunnah. Itu yang afdal. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu utamanya bukan sholat tahiyatul masjid, tapi adalah tawaf sunnah. Itu kalau kita sudah selesai rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah. Nah,
Tapi kalau misalnya kita sedang ada ibadah umroh, maka masuk kita, itu yang kita laksanakan adalah tawaf wajib, ya, atau wajibnya umroh. Jadi langsung kita tawaf. Jadi misalnya tidak perlu nih masuk Masjidil Haram kemudian sholat sunat. Bukan itu yang dianjurkan. Masuk Masjidil Haram dianjurkan apa? Langsung tawaf. Jadi bukan sholat sunat. Jadi sholat penggantinya itu, pengganti tahiyatul masjid itu adalah tawaf sunnah. Nah, cuman kadang-kadang tawaf ini agak berat, sehingga daripada tawaf tidak, ya mending sholat. Jadi daripada tidak dua-duanya gitu kan, ya pilihlah salah satunya, ya sholat lebih ringan. Nah, kenapa? Karena ya berkaitan dengan Ka'bah tadi. Karena kemuliaan Ka'bah, dan ketika kita melihat Ka'bah kan selalu dianjurkan untuk berdoa untuk kemuliaan Ka'bah, kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zid hadzal baita takriman wa tasyrifan. Ya Allah, ini adalah rumahmu, tambahkan keagungan, tambahkan kebesaran. Ini terkait dengan Ka'bah. Dan memang beda kan kalau kita sholat langsung melihat Ka'bah, itu beda rasanya. Kalau kita sholat pas Ka'bah di depan kita. Nah, makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, Ka'bah nampak, ya maka kita baiknya melihat ke Ka'bahnya itu. Nah, kalau di sini kan kita sholat jangan melihat ke depan, walaupun ada gambar Ka'bah. Nah, tapi disunahkan melihat ke tempat sujud, bukan ke depan. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik memang disunahkan itu sholat memandang ke depan. Kalau ada orang sholat dia tidak melihat ke sujud tapi melihat ke depan, itu kalau tidak ada yang dilihat di depan, kadang-kadang melihat ke depan ini bukan karena ini, tapi ada yang ditengok gitu. Mungkin nengok kaligrafi atau nengok apa kan, atau nengok jam. Ini lama kali mami sholat ini, berapa menit ini. Melihat ke depan bukan mengikuti ulama, tapi karena ada hal. Nah, kalau Imam Malik, mazhab Imam Malik itu Bapak Ibu, sholat itu bukan disunahkan melihat ke tempat sujud, tapi melihat ke depan. Jadi mungkin tadi pendapat ulama bahwa melihat ke Ka'bah. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap sunnahnya adalah melihat ke tempat sujud, kecuali kalau di Masjidil Haram langsung nampak Ka'bah. Nah, jadi 3 waktu ini para ulama mengatakan bahwa makruh, kecuali sholat-sholat ya seperti tadi tahiyatul masjid, kemudian juga sholat sunnah wudhu. Nah, memang ada yang mengatakan haram, tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kita kaji karena waktu kita habis. Ada tanya jawab sebelum kita tutup? Ya, silakan. Minta izin Pak. Ya. Kain ihram yang bukan kain ihram bukan dari mahram, maksudnya gimana? Oh ya baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Yang pertama iqamah perempuan. Nah, jadi azan dan iqamah itu adalah sunnah. Nah, kalau laki-laki itu disunahkan untuk azan dan iqamah, baik dalam sholat berjamaah ataupun dalam sholat sendiri. Nah, bagi perempuan yang sholat sendiri di rumah atau di masjid atau berjamaah, itu tidak dianjurkan untuk azan, tapi dianjurkan untuk iqamah. Nah, baik dia berjamaah ataupun sendiri, dianjurkan untuk iqamah. Nah, karena iqamah itu menunjukkan tentang bahwa sholat akan segera didirikan. Jadi dianjurkan, tapi bukan berarti mengurangi keabsahan sholat ketika tidak dilakukan. Karena azan dan iqamah itu adalah sunnah. Nah, jadi sunnah. Tapi kalau mau iqamah itu boleh saja, dianjurkan. Nah, jadi bagus. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua, boleh memakai kain ihram yang bukan dari mahram, tidak ada masalah gitu. Kenapa? Karena ya ini pakaian itu kan tidak menjadi tidak memberikan efek mahram dan tidak mahram, tidak ada masalah gitu. Nah, jadi bekas dipakai oleh orang yang bukan mahram ya boleh saja untuk dijadikan sebagai kain kafan tadi ya. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Kalau mau dijadikan sebagai kafan. Tapi kan tidak mesti, artinya yang namanya kafan itu sebaiknya kain putih dan sebaiknya justru yang baru. Nah, justru sebaiknya yang baru, bukan yang bekas. Nah, jadi kalau dihitung mana yang lebih utama, ya yang baru lebih utama. Nah, kafan itu lebih utama yang baru. Nah, jadi tapi mungkin kenapa bekas ihram ini? Karena kan mungkin di situ ada tanda-tanda kesolehan, tanda-tanda kebaikan, sudah dipakai untuk ibadah sehingga dia menjadi saksi nanti di hari kiamat. Bisa jadi. Tapi afdolnya adalah justru yang baru, yang lebih utama. Allah taala alam. Itu yang bisa kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.